Halo semuanya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan ovum. Jadi yang pertama, oogenium akan mengalami pembelahan yang bernama pembelahan mitosis. Dari pembelahan ini dihasilkan oosit sekunder dan oosit primer. Kemudian oosit primer akan mengalami pembuahan lagi menjadi meiosis 1, yaitu menjadi badan polar primer. Kemudian badan polar primer mengalami pembuahan lagi menjadi meiosis 2, yang menjadi badan polar. Kemudian oosit sekunder mengalami pembuahan, yang satu menjadi ootit, kemudian yang satunya menjadi badan polar. Jadi di sini dihasilkan 3 badan polar. Ootit inilah yang nantinya akan menjadi ovum. Langsung saja selanjutnya yaitu proses pembentukan spermatozoa. Jadi di sini ada spermatogenium. Spermatogenium akan mengalami pembelahan mitosis lagi, yaitu menjadi spermatosit primer. Nah, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi 2 spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi 4 spermatid. Nah, yang keempat spermatid inilah yang kemudian akan berubah menjadi spermatozoa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses fertilisasi. Di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada indung telur. Fungsinya sebagai tempat untuk memproduksi dan menyimpan ovum atau telur. Kemudian telur adalah sel yang dihasilkan oleh ovarium untuk menghasilkan keturunan. Nah, yang pertama itu ovulasi atau pengeluaran sel telur dari ovarium. Kemudian akan mengalami peleburan menjadi zigot. Nah, pada hari pertama itu namanya pembuahan. Lalu pada hari kedua itu pembelahan pertama menjadi 2 sel embrio. Pada hari ketiga menghasilkan 4 sel embrio. Sel zigot terus mengalami pembelahan sehingga pada hari keempat zigot membelah yang disebut sebagai morula. Nah, morula ini akan terus membelah sehingga hari kelima menjadi blastosis. Blastosis akan menempel pada endometrium yang disebut sebagai implementasi. Kemudian setelah ini terjadilah proses yang dinamakan proses kehamilan. Setelah itu ada bagian-bagian pada ovum. Saya jelaskan satu persatu. Pada dinding sel telur ada folikel. Folikel ini berfungsi untuk menyimpan cairan pada sel telur pada saat fase menstruasi. Kemudian ada membran plasma mengatur zat yang masuk dan keluar dari sel telur. Selanjutnya ada zona pellucida, yaitu melindungi sel telur. Selanjutnya ada badan sperma untuk menggerakkan sperma. Ada nukleosperma, yaitu mengandung protein untuk sperma. Ada enzim akrosom, yaitu salah satunya enzim hyaluronidase berperan membuka jalan agar sperma sampai ovum. Selanjutnya ada granula kortikal, yaitu organel yang terikat membran yang tidak dibuahi. Dan terakhir ada sitoplasma ovum, yaitu yang mengatur masuknya zat pada ovum. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.